Bismillahirrahmanirrahim. Antara mimbarku dan rumahku itu ada roboh. Cirinya itu karpet hijau. Itu kurang lebih sekitar, kata guru saya itu lebarnya 11 kali 11. Itu tempat jadi rebutan orang sedunia. Jadi kalau pengen nempatin roboh itu kita kudu nunggu jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu jam 10 ditutup, dibersihin. Nanti buka-bukanya itu jam 2. Itu jam 2 orang udah pada siap-siap. Saya waktu itu mau sesapuin kaget ya. Saya pribadi kaget tuh pernah. Jam 2 musab kita ke roboh. Sampai sana itu udah kayak Masya Allah, orang pada nungguin siap-siap. Pas dibuka, itu di depan saya ada aki-aki. Larinya udah kayak motor tinggi, bus. Karena saya nggak tahu mana yang roboh, saya ikutin aki-aki ini. Wah, lari. Itu udah kayak rebutan sembako. Bus. Masuk. Pokoknya kalau yang kesiangan datang jam 3 udah kelar. Makanya ada orang yang karena udah padat, kadang-kadang dia minta permisi, gitu, minta waktu, gitu, minta kesempatan untuk sholat. Soli rok'atain, kalau bahasa kita tuh, mohon maaf saya mau sholat 2 rakaat. Gitu. Udah kita kasih sholat 2 rakaat. Kalau yang paham ya dia udah keluar, cuman ngambil tabarukan berkah sama Allah. Dia ada juga yang dia itu sholat 2 rakaat udah duduk nggak kemana-mana lagi. Itu Pak sholat subuh, Allahu Akbar, itu di roboh mepet Pak. Allah, rukuknya sujudnya udah. Untung saya kecil orangnya, masih bisa. Kata saya Masya Allah, roboh. Jadi nggak luas. Masjid Nabawi itu kan luas, tapi roboh itu tempat yang jangan sampai kalau Bapak kesana tuh nggak kunjungi. Minimal sholat 2 rakaat, doa di situ. Kata Rasulullah, siapa orang yang sholat 2 rakaat kemudian dia doa, insya Allah doanya dijawab. Makanya orang pada rebutan di situ. Itu roboh. Nah, di roboh itu rumah Rasulullah. Disitulah Rasulullah dikubur dengan 2 sahabat, Abu Bakar dengan sahabat Umar. Kita keluar. Nah, habis keluar, ketika keluar kita apa? Di situ kita baca sholawat. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Nangis kita. Bersiap berkunjung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada yang enggak nangis. Semuanya nangis karena berziarah mengunjungi manusia yang paling utama dunia akhirat, manusia yang akan menolong kita memberikan semangat. Makanya senang banget. Jadi kalau umroh jangan sampai nggak berziarah, rugi. Kemudian siapa orang yang bersalaman dengan orang alim, faka'anna masofakani, maka sesungguhnya dia seakan-akan bersalaman dengan aku. Jadi kalau kita ketemu dengan guru kita, kiai kita, ustaz kita, salam, faka'anna masofakani, maka sesungguhnya seakan-akan dia bersalaman dengan aku. Wa man jalasa, siapa yang duduk dengan orang alim, maka sesungguhnya dia duduk bersama aku di dunia. Dan siapa orang yang duduk dengan aku di dunia, maka aku akan duduk bersamanya nanti hari kiamat. Kan kita nggak bisa duduk nih dengan Rasulullah, ya duduk di majelis taklim. Gitu.
insya Allah kita akan ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah? Di surga. Ada orang ditanya, kenapa Anda pengen masuk surga? Apakah Anda ingin mendapatkan balasan dari apa yang Anda lakukan selama ini? Jawabannya ternyata beda. Aku pengen ke surga karena aku cinta dengan Rasulullah. Jadi ada rasa mahabbahnya kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu adanya di surga. Jadi masuknya surga ini orang karena ada cintanya kepada Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita ini semuanya bisa masuk surga dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada ruginya orang yang duduk di majlis taklim. Pokoknya berkah. Jadi ada jamaah saya, tetangga saya bilang, Ustaz, kerjanya apa? Oh, saya ngajar ngaji aja. Kata dia apa? Itu berkah dunia akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya insya Allah. Orang ngaji itu begitu. Dunianya dapat. Mana dunianya? Ya itu minum. Tuh ada yang kecil dan gede. Yang gede ini pahala banyak. Ini dunianya dapat, berkah akhiratnya pahala nanti balasan. Jadi nggak ada ruginya, nggak ada rugi. Makanya jangan sampai kita ini nggak hadir. Kita dalam rangka supaya kita ini pertama berkah, yang kedua bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pokoknya kalau udah masuk dalam surga, nggak ada itu lagi yang namanya perintah sholat, nggak ada. Semuanya balasan dari A sampai Z, balasan semua. Oh, Ustaz, nanti kalau masuk surga ada nggak sholat 5 waktu lagi? Nggak ada. Pergi haji nggak ada lagi, puasa Ramadan nggak ada. Semuanya balasan. Dari A sampai Z balasan semua. Makanya orang yang tahu hakikat dunia, dia nggak mau leha-leha di dunia. Banyakin amal soleh. Tidurnya dikurangin, banyakin tahajudnya. Wah, kenapa? Karena nanti orang soleh mah tidurnya itu nanti di alam barzah. Tuh baru tidur puas. Orang soleh meninggal dunia sekarang itu udah tidur. Sampai kapan? Sampai datangnya kiamat. Kalau pengen santai, pengen istirahat, nanti istirahatnya di mana? Alam barzah. Tidur. Ketika orang soleh itu meninggal dunia, ditanya dulu, man rabbuka wa man nabiyuka wa man kitabuka wa man qiblatuka. Dijawab dengan rapi sodaka. Yang terakhir ditanya, engkau kenal enggak dengan orang ini? Karena orang soleh, dia bilang, hada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat? Sodaka, engkau benar. Maka pada saat benar, apa kata malaikat? Kuburan itu diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian wanginya luar biasa. Engkau istirahat sampai datangnya kiamat. Tuh, nggak dibangun-bangunin lagi. Jadi kalau kita di dunia nih, jangan terlalu banyak tidur. Bangun tengah malam tadi, ngantuk paksain. Makanya saya kalau ngaji dulu tuh kata kiai, oke, gimana ngantuk? Doanya bagaimana? Allahumma paksa tuh. Ya Allah, paksa ngantuk, paksain. Karena dunia ini bukan tempat untuk leha-leha, bukan untuk tempat santai. Beramal, bercocok tanam, banyakin amal soleh, nanti baru kita ini panen. Lah kalau kita di dunia leha-leha, nyantai-nyantai, ibadahnya kagak, tidur mulu, makan terus, lah nanti gimana? Akhirnya apa? Minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Lah kalau udah rugi, nggak bisa balik lagi ke dunia. Makanya jadikan dunia ini sebagai
Wa an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara 'aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati. Redaksi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengunjungi orang alim, maka sesungguhnya dia telah mengunjungi aku, kata Rasulullah. Dan siapa yang mengunjungi aku, kata Rasulullah, wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya syafaat aku, kata Rasulullah. Nanti di hari kiamat itu, manusia itu pertama minta tolong sama Nabi Adam. Datang. Ini hadis panjang ceritanya, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Datang orang ini. Apa kata Nabi Adam? Jangan minta ke saya punya salah. Dulu gara-gara makan buah kulki, nggak pantas saya menolong kalian. Minta. Sama siapa? Minta ke Nabi Nuh. Datang ke Nabi Nuh. Ya Nuh, wahai Nabi Nuh, kami minta tolong, minta syafaat kepada engkau. Apa kata Nabi Nuh? Waduh, jangan. Saya punya salah, nggak pantas saya nolong kalian. Kenapa? Salah saya nggak bisa berhasil mendidik anak saya kakak. Cacat saya. Minta sama yang lain, minta sama siapa? Datang siapa? Ke Nabi Musa. Nabi Musa begitu juga, waduh, mohon maaf, saya nggak pantas. Saya dulu pernah mukul orang sampai mati, nggak pantas. Minta sama Nabi Isa. Datang itu Nabi Isa. Nabi Isa juga begitu. Waduh, mohon maaf, nggak pantas. Orang-orang menyangka saya sebagai Tuhan, malu saya. Minta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke Nabi Muhammad. Disitulah kata Nabi Muhammad, baik, aku akan minta syafaat kepada Allah, tapi aku akan menolong kepada umatku terlebih dahulu yang cinta kepada aku. Wajabat lahu syafaat. Jadi alhamdulillah kita tak harus dinikmah, kita jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak kita baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita ini kurang baca salawat, banyakin baca salawat. Insya Allah kalau kita baca salawat, Rasulullah akan menolong kita, memberikan syafaat kepada orang tersebut. Nah ini saya bawa ini tasbih. Udah 244 baca salawat. Jadi saya targetin sehari itu jangan sampai kurang baca salawat 2000. Awalnya 1000, saya paksain coba mentok bisa nggak di 1200. Ya bisa, naikin lagi lah 2000. Ntar naikin lagi terus baca salawat. Sekali baca salawat Rasulullah, Allah akan membalasnya 10 kali. Kan lumayan Pak. Kalau naik motor, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang nanya, Pak itu apaan? Ini ya tasbih kita. Buat apa? Ya buat zikir. Dulu awalnya saya pakai yang bunyi itu cepat rusak. Itu kalau masuk ke Ragunan, itu tukangnya Pak pakai gitu. Dia menghitung pengunjung 1, 2, 3. Manfaatin di tangan kita, mulut kita buat pikir. Kapan lagi coba? Kalau enggak sekarang. Kan lumayan buat nimbang berat timbangan kita nanti. Baca sholawat. Wajabat syafaati, maka wajib dia mendapatkan syafaat. Nah, tentu orang yang mendapatkan syafaat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada rasa mahabbah cinta kepada Rasulullah, jalankan sunnah sebisa kita, semungkin kita. Jangan sampai kita enggak baca sholawat. Wa kana lahu li kulli khatwatin ajru syahidin. Siapa orangnya yang berziarah mengunjungi orang alim, maka kata Rasulullah, setiap langkahnya itu sama dengan pahala orang yang mati syahid. Jadi bapak datang ke guru, ke kiai,
Satu langkah itu pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu jaminannya sudah jelas, surga. Jadi sahabat-sahabat yang dulu membela agama Allah mati syahid. Orang kalau mati syahid itu tidak boleh dimandiin, apa adanya dulu. Darahnya itu sebagai saksi. Tuh. Dan jaminannya surga. Jadi kalau kita melangkahkan kaki kita berziarah, setiap langkahnya itu kata Rasulullah itu sama dengan orang yang matinya mati syahid. Oh, Ustaz, saya enggak pakai jalan kaki naik motor, ya sama aja. Putaran bannya itu ya sama dengan langkah. Jadi yang depan itu kaki kanan bannya, yang belakang itu kaki kiri. Kecuali kalau pakai motornya rodanya 4 gitu. Wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata bersabda Rasul, man zara'a liman dominat lahu 'ala Allah jannah. Siapa orang yang berziarah kepada orang alim, maka apa kata Rasulullah, dijamin baginya dalam surga Allah. Ini gak ada ruginya. Jadi kalau dengar hadis ini saya sendiri malu, jarang ke guru datang. Kalau ada perlu aja ngaji bulanan. Ini besok insya Allah ada acara milad, sekaligus syukuran 17 Agustus NKRI. Jadi di pesantren dulu saya di Ciputat sana ada pesantren namanya pesantren Al-Qum, pimpinan Kiai Haji Dr. Abes Missolana. Jadi 17 itu malamnya ya, syukuran diundang seluruh alumni, sekaligus ya, syukuran negara Indonesia yang sudah merdeka berapa? 75. Gak terasa sudah 75 tahun. Jadi kalau disebutkan usia 75 tahun orang tua, itu orang tua udah tua, lumayan 75 tahun. Ada di sini yang 75? Ada yang lebih. Memang sekarang ini beda ya, karena masih pandemi. Jadi orang mau lomba-lomba itu sudah nggak boleh, karena ya lomba apa juga yang bisa jaga jarak. Panjat pinang jaga jarak nggak bisa. Itu gimana coba? Jaga jarak. Oke, kalau pakai masker harus bisa jaga jarak. Panjat pinang ya gimana tuh? Nggak bisa. Kalau panjat pinang kan harus dempet-dempet lah. Jadi orang yang berkunjung kepada orang alim kata Rasulullah, surga jaminan, ada berkah di dalam. Wa an Ali bin Abi Thalib qala man zara'a. Jadi kalau kata sahabat Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berziarah kepada orang alim fi qabrihi, ziarah ke kuburannya, Pak. Summa qara'a indahu ayatan min kitabillah, kemudian dia membaca ayat dari Al-Quran, a'tallahu ta'ala bi'adadi khutbatihi usuran fil jannah. Ini hadisnya dari sahabat Ali. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang berziarah ke kuburannya orang Ali, kita datang, jadi bukan minta-minta, ini sarannya awas hati-hati. Yuk kita ziarah ke makam Wali Songo, Sunan Ampel. Ziarah ke sana itu kita ngedoain, bukan minta. Mbak, saya minta nih petunjuk nomor berapa? Udah minta nomor dosa, minta bantu. Itu salah. Jadi kita ziarah itu bukan minta, ngedoain supaya apa? Supaya berkah hidup kita. Ngedoain. Siapa orangnya kata Rasulullah yang ziarah
ke kuburan orang alim ngedoain. Apa kata Rasulullah? Summa qara'a, kemudian dia baca Al-Quran. Kayak baca apa lah? Kan ini orang baca Yasin. Oh, saya nggak bisa baca Yasin. Baca apa? Apa saja? Ayatun, ayat dari Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Allah Ta'ala, maka Allah akan memberi bi'adadi, dengan setiap jumlah khutwat ini, langkahnya, kakinya, itu Allah akan menggantinya dengan kusuron, istana-istana yang ada di surga Allah. Wa kana lahu bikulli harfin, dan setiap huruf yang dia baca kusron fil jannah min dhahabin, maka Allah siapkan istana di surga, itu istananya terbuat dari emas. Kada fil riyadhus shalihin, inilah penjelasannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau pengen lebih jelasnya, ada penjelasannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi memang kita ini disunahkan untuk berziarah, karena ziarah itu pertama ingatin sama kita tentang kematian. Yang kedua, kita apa? Baca doa, ngedoain orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini memang tradisi orang-orang salafus shalihin. Kita baca ayat, setiap ayat itu huruf-hurufnya itu diganti sama Allah. Jadi nggak ada istilah katanya yang musyrik. Kalau musyrik itu tergantung niat. Jangan dipukul rata. Orang datang kemudian baca Quran di kuburan, wah ini musyrik. Wah ini bahaya. Bahaya. Karena istilah musyrik itu adanya di hati. Yang musyrik itu datang ke kuburan minta, itu musyrik. Kalau ngedoain malah kita dianjurkan. Rasulullah datang ke kuburan berdoain. Ayo doain sahabat-sahabat kita yang sudah meninggal dunia, Jabal Uhud. Karena mereka butuh doa. Kita doain. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Maka sempat saya sampaikan di awal-awal. Jadi kalau kita lewat kuburan, itu disunahkan kita itu ngedoain. Tentu kuburan orang-orang muslim. Jangan orang yang non muslim didoain Allahumma ighfir lahum, dia nggak nyampe. Saudara kita, jadi kalau kita naik motor, sampingnya ada makbaro kuburan, sambil lewat doain Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Itu ada manfaatnya, dapat pahala. Jangan lihat kuburan langsung ngebut takut. Didoain. Mereka tuh senang kalau kita doain. Karena itu memang tradisi salafus shalihin berziarah. Bahkan kata Rasulullah, siapa orang yang tidak pernah ziarah ke kuburan, maka mata qalbuhu, hatinya akan mati. Hatinya mati. Artinya hati mati itu apa? Cinta sama dunia lebih banyak. Apalagi orang tua udah dikubur. Jangan sampai kita ini tidak sempat ziarah kuburan orang tua kita. Kan di Indonesia itu ada tradisi kalau mau Ramadan pada datang gitu kan ya, nyakar, bersihin, doain. Itu tradisi bagus. Tradisi bagus itu. Emang diajarkan seperti itu. Bahkan kata Rasulullah sunnahnya itu kalau kita mau ziarah itu setiap habis Jumatan. Jadi kalau kita orang tua kuburannya agak jauh, habis Jumatan kita datang berdoain. Itu sunnahnya seperti itu juga, salah satu. Ingetin kematian, kemudian kita berdoain. Itu bagus. Nah orang tua kita masih hidup, datang nggak? Silaturahmi nggak? Iya datang. Kalau mereka udah meninggal dunia, kita juga datang, bukan ke rumahnya, kemana? Ke kuburannya. Ya ke rumahnya udah dijual. Coba kita di warisan. Udah meninggal dunia, datang ke kuburannya, doain. Gitu. Kadang-kadang ada yang dialog gitu kan, ayahnya, cucu ayahnya, alhamdulillah doain. Kan begitu ada yang juga. Kita kedoain orang tua kita. Udah masih hidup kagak pernah datang orang tua, mati apalagi. Masya Allah.
Jadi kalau masih hidup, datengin kita berkunjung. Entar kalau meninggal dunia, kita berkunjungnya ke kuburannya Al Baqi. Jadi itu ada manfaatnya semuanya. Jadi jangan sampai kita ini tidak melakukan ziarah kubur karena ada manfaatnya. Wa kadza fi Riyadhis Shalihin. Jadi penjelasannya yang lebih jelas ada di dalam kitab Riyadhis Shalihin. Dah bab 1 sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi tentang bab awal sudah selesai, tentang fadilah ilmu dan ulama. Nanti kita akan masuk bab yang kedua tentang fadilah kalimat la ilaha illallah. Fadilahnya apa kalimat itu? Mudah-mudahan sedikit kita bisa amalkan ilmunya supaya ilmu ini berkah dan bermanfaat. Kita amalkan supaya kita juga berkah. Amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqil Fatihah wa bihaqqil Fatihah wa baikal hamdal kasyif wallahu ya na'bi yaghfir wa yarham. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah.